Halo guru kebanggaan Indonesia, saat ini Anda berada di pelatihan menjadi guru yang mahir mengaplikasikan taksonomi Bloom. Di pelatihan ini akan dibahas mengenai cara menggunakan taksonomi Bloom dan strategi mengajar dengan menggunakan taksonomi Bloom. Materi pelatihan ini terbagi dalam 2 video dan di video bagian pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai cara menggunakan taksonomi Bloom. Dalam merancang proses pembelajaran, pemilihan kata kerja kunci yang tepat memegang peranan penting dalam menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian agar konsep materi tersampaikan secara efektif. Kata kerja kunci tersebut merupakan acuan bagi guru dalam menentukan kedalaman penyampaian materi. Apakah cukup memahami saja, mendemonstrasikan, menilai, dan sebagainya. Hal tersebut dapat lebih mudah jika menerapkan konsep taksonomi Bloom sebagai panduan ketika menentukan tujuan dalam suatu pembelajaran. Lalu, bagaimana cara menggunakan taksonomi Bloom dalam menyusun suatu rancangan proses pembelajaran? Langkah-langkah yang harus digunakan dalam menerapkan taksonomi Bloom adalah sebagai berikut. Pertama adalah tentukan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, diusahakan harus memuat 4 hal yang biasa dikenal dengan singkatan ABCD. A atau audience, yaitu siswa atau peserta didik. B atau behavior, yaitu perilaku yang diharapkan mampu dilakukan siswa di akhir pembelajaran. C atau condition, yaitu menjelaskan kondisi atau situasi atau konteks atau dengan alat apa perilaku atau behavior itu diharapkan dilakukan. D atau degree, yaitu tingkatan atau perilaku yang diharapkan. Metode ini digagas oleh Robert F. Meigel pada tahun 1962. Susunan audience, behavior, condition, degree yang selanjutnya kita sebut dengan ABCD dari sebagian kalangan pendidik menganggap perlu berurutan, sedangkan sebagian lagi tidak harus berurutan, yang penting keempatnya tercapai. Dan berikut contoh tujuan pembelajaran yang menerapkan sistem ABCD. Kedua, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Kompetensi yang dimaksud adalah apakah peningkatan pengetahuan, kemampuan, atau perilaku. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Yang ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Pada ranah kognitif, tentukan tingkatan taksonomi, apakah pada tingkatan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, atau membuat. Pada ranah psikomotor, kategorikan apakah termasuk persepsi, kesiapan, reaksi yang diarahkan, reaksi natural atau mekanisme, adaptasi, reaksi yang kompleks, atau kreativitas. Sedangkan pada ranah afektif,
mengkategorikan apakah termasuk penerimaan, responsif, nilai yang dianut atau nilai diri, organisasi, atau karakterisasi. Selanjutnya, gunakan kata kerja kunci yang sesuai untuk menjelaskan instruksi kedalaman materi, baik pada tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian. Sebagai tambahan, selanjutnya dengan mengacu pada roda kognitif Bloom, pilih media atau strategi pembelajaran yang sesuai. Pilihan media atau strategi pembelajaran ini dapat dilihat pada lingkaran terluar yang berwarna hijau. Nah, itu tadi adalah cara menggunakan taksonomi Bloom dalam menyusun suatu rancangan proses pembelajaran. Lalu, bagaimana strategi mengajar dengan menerapkan taksonomi Bloom? Pembahasan tentang ini akan kita lanjutkan di video bagian kedua. Sampai jumpa dan salam luar biasa.